Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cihanuari, NPM 2005040023 dari kelas Informatika A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang diskrit matematika. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu matematika diskrit, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa arti kata diskrit itu sendiri. Jadi secara harfiah, diskrit itu berarti terpisah, atau kita bisa menyebutnya dengan istilah distinct dalam bahasa Inggris. Jadi suatu objek akan dikatakan diskrit apabila terdiri dari elemen-elemen yang terpisah secara individual atau elemen-elemennya tidak berkesinambungan, atau dapat kita istilahkan dengan kata unconnected. Contoh dari diskrit itu sendiri adalah himpunan bilangan bulat atau integer. Nah, himpunan-himpunan ini terdiri dari elemen-elemen yang berbeda dan antar elemen itu tidak saling berkesinambungan. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa juga negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan juga seterusnya. Diskrit ini mempunyai lawan. Jadi lawan dari diskrit ini adalah continue. Secara harfiah, continue ini mempunyai arti menerus atau bisa kita sebut dengan continuous. Jadi suatu objek akan dikatakan continue apabila elemen-elemennya saling berkesinambungan satu sama lain dan tidak bisa terpisah. Berbeda dengan diskrit yang elemen-elemennya itu terpisah dan elemen-elemennya itu tidak berkesinambungan, tetapi kalau continue ini antar elemennya saling berkesinambungan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Contoh dari objeknya adalah himpunan bilangan real. Dalam himpunan bilangan real ini, elemen-elemennya tidak saling menyatu. Elemen-elemennya ini tidak saling berkesinambungan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Contohnya ada bilangan 3,4, lalu ada 3,5, 3,6, 3,7, dan juga seterusnya. Nah, untuk memberi gambaran lebih jelas tentang perbedaan apa itu diskrit, apa itu continue, kita bisa melihat contoh dari kurva fungsi yang berikut ini. Jadi kurva yang mulus yang berupa garis ini adalah kurva fungsi continue yang berisi himpunan-himpunan titik-titik bilangan real atau himpunan-himpunan yang menerus. Sedangkan jika kita hanya mengambil titik-titik ini saja, titik-titik merah ini, maka titik-titik ini merupakan himpunan dari diskrit, yang mana titik-titik ini terpisah dengan titik-titik yang lainnya. Berbeda dengan garis yang berwarna kuning yang saling berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan, namun titik-titik merah ini terpisah satu sama lain dan tidak saling berkesinambungan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa matematika diskrit adalah salah satu cabang matematika yang mengkaji objek-objek yang terpisah secara individual satu sama lain. Nah, ini adalah beberapa materi terkait matematika diskrit. Yang pertama, di sini ada materi tentang kombinatoral dan teori peluang diskrit, di mana materi ini merupakan cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Lalu ada materi tentang induksi matematika, di mana materi ini mengkaji tentang teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Lalu ada teori graf, ada pohon, yang mana mereka ini adalah pokok bahasan yang sudah dari lama, tetapi terapan-terapannya sangat luas dan sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak materi-materi yang masuk dalam matematika diskrit. Nah, kita sampai di contoh-contoh penerapan matematika diskrit dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh tentang cloud computing. Jadi, cloud computing ini adalah gabungan dari teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet.
Cloud atau yang biasa kita artikan sebagai awan adalah metafora dari internet yang sering digunakan untuk menggambarkan diagram dalam jaringan komputer. Cloud computing ini juga merupakan salah satu metode komputasi yang terkait dengan teknologi informasi yang disajikan sebagai layanan untuk menyimpan data-data dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kenapa cloud computing ini bisa termasuk dalam salah satu penerapan dari matematika diskrit? Ya karena memang ada keterkaitan salah satu materi yang masuk ke dalam matematika diskrit dengan cloud computing tadi. Materinya itu materi tentang teori graf. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu bentuk pengaplikasian dari teori graf adalah cloud computing. Untuk cloud computing sendiri sangat dibutuhkan untuk menghemat penyimpanan memori pada peralatan komputer pribadi sehingga kita hanya perlu beberapa server saja yang digunakan untuk penggunaan servis ataupun data tertentu. Selain itu, cloud computing juga baik dalam aksesibilitas dan juga cloud computing ini sangat mudah digunakan dimanapun. Sedangkan teori graf itu sendiri adalah gabungan antara beberapa sisi dan beberapa simpul yang terhubung satu sama lain, yang jumlah simpul minimum pada graf adalah 1 dan jumlah sisi minimum pada graf adalah 0. Dan ini adalah contoh-contoh gambar dari teori-teori graf. Kurang lebihnya seperti ini. Sehingga dari penjabaran tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa teori graf itu sendiri dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, terutama pada bidang informasi. Penggunaan teori graf juga banyak digunakan pada sistem-sistem yang menyangkut jaringan seperti cloud. Banyak bagian dari cloud yang dapat dijabarkan dengan graf. Bahkan metode pemrosesan pada cloud juga menggunakan graf. Dan inilah contoh-contoh aplikasi dari cloud computing. Ada Google Drive, ada Dropbox, ada iCloud, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang memudahkan manusia yang memberi pengaruh besar dari penerapan-penerapan teori-teori dari matematika diskrit. Sekian presentasi saya tentang matematika diskrit. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.